selamat datang di Halo Live. Halo aja dulu siapa tahu jadi. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenal alat-alat yang ada di laboratorium. Oke, alat yang hari ini akan kita pelajari adalah resistor. Nah, ada yang tahu apa itu resistor? Ya, resistor adalah hambatan atau suatu komponen pasif ya, yang ada di komponen elektronika yang berfungsi menghambat besarannya arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Oke, kalau kalian kenal hukum Ohm, nah itu adalah praktikum yang sering menggunakan resistor. Nah, selain percobaan itu, sebenarnya masih banyak lagi percobaan-percobaan yang lain yang menggunakan resistor. Nah, resistor yang kita kenal itu ada dua jenis. Yang pertama ada resistor variabel. Oke, ini adalah contoh resistor variabel. Yang kedua adalah resistor tetap. Nah, ini adalah contoh resistor tetap. Ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Resistor tetap berarti nilainya tetap, tidak berubah. Oke, hanya bisa berkurang ya. Bertambah tidak bisa, atau kita tidak bisa mengatur besarnya nilainya. Artinya nilainya sesuai yang tertera. Sedangkan resistor variabel ini adalah resistor yang nilainya bisa kita atur. Kita bisa rubah-rubah. Makanya namanya resistor variabel, yang mana nilainya dapat dirubah. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari resistor tetap. Resistor tetap yang biasa kita kenali itu ada dua jenis. Yang pertama ada resistor gelang seperti ini. Ya, ini adalah resistor gelang. Dia ada yang 5 gelang, ada yang 4 gelang ya. Nah, ini. Oke. Kemudian juga ada resistor keramik seperti ini. Sebenarnya ada beberapa lagi sih ya jenis resistornya. Namun yang bisa kita perlihatkan sekarang itu ada yang ini dulu ya. Kita mulai dari ini dulu aja ya, yang mudah-mudah dipelajari, oke? Nah, ini adalah resistor keramik. Nah, kalau resistor keramik kita bisa membaca nilainya yang ada di badannya. Ini untuk dayanya adalah 20 watt dengan besar hambatan 39 ohm joule. Nah, itu ya maksud kode di badannya. Yang di bawah ini adalah 10 watt 56 ohm joule. Berarti yang bawah hambatannya jauh lebih besar dibandingkan yang di atas. Jadi ukurannya tidak menentukan ya. Besar misalkan akan besar pula hambatannya tidak ya. Tapi tergantung tulisan di badannya. Namun untuk toleransi biasa kita mengambil nilai di 5% untuk alat ini. Untuk bahan ini ya. Dia maksudnya ke bahan sih sebenarnya. Nah, jadi dia bisa turun 5% dari 39 ohm atau lebih dari 39 ohm itu sebesar 5%-nya. Sehingga kalau nilainya sudah jauh lebih dari 5%, maka alat ini sudah dinyatakan tidak dapat digunakan atau tidak layak digunakan. Seperti itu. Nah, apakah resistor memiliki kutub? Jawabannya tidak. Karena resistor bukan komponen yang memiliki kutub. Dia bipolar. Dia tidak punya kutub. Bipolar? Bukan bipolar ya. Dia tidak memiliki polar, tidak memiliki polaritas, tidak memiliki kutub. Jadi mau positifnya kita letakkan di sini, negatifnya di sebelah sini, sama saja walaupun dibalik juga sama, maupun bisa kita hubungkan dengan arus AC, tidak masalah. Karena dia tidak memiliki kutub. Sehingga aman digunakan. Seperti itu, oke? Bisa dipahami ya untuk resistor keramik. Nah, yang berikutnya ini adalah salah satu jenis resistor tetap yang kedua, yaitu resistor gelang. Nah, oke. Di sini ada yang menggunakan 5 gelang, ada yang menggunakan 4 gelang. Nah, 5 gelang dan 4 gelang itu membedakan nanti adalah rumus untuk membaca nilai warnanya. Nah, jadi nilai warnanya itu bisa dibaca dengan
aturan kode biasanya anak fisika akan kita ajari seperti ini. Hitam itu nilainya 0, cow atau coklat itu nilainya 1, merah itu nilainya 2, jingga itu nilainya 3, kuning nilainya 4, hijau nilainya 5, biru nilainya 6, ungu nilainya 7, abu-abu nilainya 8, nilainya putih nilainya 9. Jadi jiku, hibiu, apu. Jadi ada 9. Dan hitam itu nilainya 0. Nah, itu sudah kita tentukan. Mungkin kalau bisa nanti di sebelah sini akan ditampilkan warnanya. Oke. Nah, baru kemudian ada aturan gelang. Misalkan dia 5 gelang, berarti gelang pertama itu A, gelang kedua B, gelang ketiga C, gelang keempat D, gelang kelima E. Jadi A, B, C, D, E. Untuk 5 gelang rumusnya A, B, C itu dijajarkan misalkan 1, 1, 1 berarti jadi 111. Nah, kalau 101 berarti 101. A, B, C dikali 10 pangkat D plus minus E. Itu yang 5 gelang. Kalau yang 4 gelang berarti A, B dijajarkan. Berarti puluhan ya. 1, 0, misalnya 10. 2, 4 berarti 24. Kali 10 pangkat C plus minus D. Nah, itu adalah rumus yang 4 gelang dan 5 gelang. Mari kita coba baca nilai resistor yang seperti ini. Nah, ini kan kita pakai yang 5 gelang. Nah, untuk menentukan mana gelang pertama, gelang kedua, dan seterusnya, perhatikan jarak dari gelang terakhir dan gelang pertama. Kira-kira yang jaraknya lebih jauh itu adalah gelang kelima. Nah, kalau seperti ini, berarti gelang pertama dimulai dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka A, B, C, D, E. Nah, salah satu hack yang lain, kalau dia resistor gelang 5 gelang, biasa gelang kelimanya adalah warna coklat seperti ini. Maka gelang coklat itu nilainya 1, hijau, coklat ya. Maka nilainya 1%. Nah, kalau kita lihat warna gelang ini, nah ini adalah coklat, hitam coklat, atau merah ya. Nah, ini cukup berbahaya kalau dia agak buta warnanya, agak susah membedakan warna ya. Nah ya, benar ini coklat, hitam coklat. Berarti 1, 1, 0, 110 kali 10 pangkat 1. Berarti berapa? 1100 dikali plus minus 1%. Ya, 110 kali 10 berarti ada 1100. 1,1 K. Nah, ini untuk resistornya 1,1 K. Nah, kalau ini dia 4 gelang ya. Ini juga 4 gelang. Nah, ini juga 4 gelang. Nah, kita contoh baca yang ini dulu deh ya, yang biar kelihatan. Warna latarnya masih sama. Ini juga biru. Nah, namun gelang keempatnya berwarna emas. Nah, ingat, kalau warna plus minusnya adalah emas, itu plus minusnya 5%. Kalau dia perak itu 10%. Jika tidak ada warnanya atau polos saja, itu nilainya 20%. Nah, yang paling sering kita temui adalah nanti 5%, 1%, ataupun yang 10%. Nah, yang tanpa warna itu sudah sangat jarang kita temukan. Oke, nah kalau seperti ini kita dapat hijau, biru, coklat, dan emas. Ingat A, B, C, D. Maka AB hijau, biru 56 kali 10 pangkat 1 karena gelang ketiganya adalah warna coklat. Berarti menjadi 56 dikali 10. Berarti 560
ohm. Plus minusnya 5%. Nah, gimana kalau kita dapat yang gelang keempat atau gelang keempat lagi. Gelang ketiganya juga berwarna emas. Nah, jika gelang berwarna emas atau berwarna perak ini atau tanpa warna, tiga ini berada di gelang faktor kali, misalnya 10 pangkat berapa ya, atau di gelang ketiga ataupun jika di 4 gelang, atau di gelang keempat jika di 5 gelang, maka nilainya kalau emas itu dikali 10 pangkat bukan dikali 10, dikali 0,1. Jadi AB kali 10 kali 0,1. Kalau misalkan dia perak itu jadi dikali 0,01. Jika tanpa warna jadi dikali 0,001. Begitu. Jadi 3 ya. Jika emas itu 0,1, jika perak 0,01, jika tanpa warna 0,001 ya. Jadi ada 3 aturan tersebut, maka jika kita lihat di sini kita dapat gelang biru abu-abu ya. Biru itu 6, abu-abu itu 8, berarti ini 68. Tapi dikali 0,1 berarti jadi 6,8 ohm, plus minusnya 5%. Nah, ini adalah resistor tetap. Dua jenis ya. Dua jenis resistor tetap yang kita miliki, yaitu resistor keramik dan juga resistor gelang, seperti itu. Oke, kita beralih kepada resistor variabel yang kita miliki. Nah, ini adalah resistor variabel yang pertama. Namanya adalah rheostat. Nah, ini maksimal pengukuran ohmnya adalah 40 ohm. 40 ohm itu maksudnya besarnya hambatan dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, ini besarnya keseluruhan adalah 40 ohm. Nah, untuk di resistor variabel itu dia punya 3 kaki. Ditetapkan dia cuma punya 2 kaki tuh, kaki masukan dan kaki keluaran. Sedangkan di resistor variabel dia punya 3 kaki. Ini 1, 2, 3. Nah, yang mana yang harus dihubungkan? Yang harus dihubungkan, yang pasti dihubungkan adalah kaki yang tengah atau kaki yang variabelnya. Kaki yang bisa digeser-geser. Kemudian pilih salah satu kaki dari resistor tetapnya. Jika kita hubungkan dua ini, maka nilainya langsung adalah 40 ohm. Nah, kalau kita hubungkan satu yang ini, kaki yang bawah ini satu, yang ini satu kita hubungkan tetap, yang variabelnya, maka nilai hambatannya adalah dari ujung sini sampai ke batas variabelnya ini. Nanti kalau kita geser ke sini makin pendek, maka besar hambatan makin kecil. Kalau kita geser ke sini makin jauh, maka besar hambatan makin besar. Kebalikannya kalau kita hubungkan di sebelah sini, maka makin kita geser ke sini makin kecil hambatannya, kalau ke sini makin besar hambatannya. Dan untuk kutubnya sama, dia tidak memiliki kutub ya. Jadi ini juga non polar. Ini rheostat. Jadi dia biasa juga sering disebut hambatan geser ya. Karena dia digeser-geser seperti fungsinya. Nah, nanti kita bisa merubah nilai hambatannya sesuai keinginan kita. Misalkan kita mau geser segini, yang kita hubungkan adalah yang variabelnya dan kaki yang sebelah kiri misalkan ya. Nanti makin kita dekatkan kaki kiri, maka besar hambatannya makin kecil. Kalau kita geser ke kanan, besar hambatan makin besar. Seperti itu. Nah, berikutnya kita juga mengenal yang namanya potensiometer. Nah, ini potensiometer. Nah, kalau ini nilai hambatannya adalah 100K. Yang ini agak susah kebacanya. Biasanya di depan atau di belakang ini. Ini di 50K. Ya, beda ya. 50K, ini 100K. Begitu. Nah, ini sama, cuman ini bedanya, nah ini diputar. Potensiometer juga sering disebut hambatan putar. Nah, ini biasa kalau kita temukan di alat elektronik itu biasanya ada di pengaturan volume dan sebagainya, seperti itu ya.
Ini makin kita putar ke ujung, nah tergantung kaki yang kita gunakan. Nah kaki senternya ini yang tengah itu sama, ini adalah kaki variabel. Ini kaki variabel 1, kaki 2, kaki variabel. Sama halnya seperti ini, kaki 1, kaki 2, kaki variabel. Gitu ya. Ini kaki 1, kaki 2 variabel. Nah, kalau potensiometer ini kita buka, maka kita dapat alatnya yang seperti ini. Nah, ini kaki variabel yang tengah nih. Yang tengah ini. Ini kaki 1, kaki 2. Kaki satunya ujung, kaki 2-nya ujung. Nah, jadi kalau ujung ini dan ujung ini kita hubungkan, maka besar hambatan sudah langsung seluruhnya. Sama dengan potensiometer tadi. Potensiometer maksudnya sama dengan rheostat yang tadi. Nah, kaki variabelnya itu adalah yang tengah. Nah, ini yang kalau kita putar, nah ini dia ikut muter ya. Nah, bisa nggak fokus ya? Nah, kalau kita putar dia juga muter ya. Nah, gitu. Jadi besar hambatannya ya dilihat dari sini. Oke. Nah, ini ke ujung sini, ya ini ke ujung sini. Maka kalau kita hubungkan tengah, center, dengan kita hubungkan center dengan yang ujung ini, maka besarnya kecil, hambatannya kecil. Sedangkan yang ini dengan yang ini, center dengan yang satunya, kaki 1, maka besar hambatannya sangat besar seperti itu ya. Nah, ini adalah resistor variabel untuk potensiometer seperti itu ya. Nah, sama halnya dengan resistor-resistor yang lain ya, fungsinya untuk menghambat arus dan dia juga tidak memiliki kutub, jadi non polar seperti itu ya. Ya, sekian untuk pengenalan alat kita untuk resistor. Jika ada yang ingin ditanyakan, oh ya, maaf sebelumnya, sebenarnya ada lagi sih resistor variabel yang bahkan tidak harus kita kontrol untuk bisa dia berubah nilainya ya. Contohnya adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Jadi LDR di fisika atau di laboratorium itu bukan long distance relationship ya. Nah, namun LDR itu adalah Light Dependent Resistor atau resistor yang dia berfungsi atau memiliki hambatan secara variabel tergantung besarnya nilai intensitas cahaya yang diterima. Jadi semakin besar intensitas cahayanya, maka hambatannya akan semakin besar. Semakin kecil hambatannya, intensitas cahayanya, maka hambatannya juga akan semakin kecil. Nah, pemanfaatan LDR itu yang sering kita lihat di lampu jalan raya yang dapat menyala secara otomatis ketika sore hari atau sudah mendekati gelap. Nah, dia akan otomatis menyala tanpa ada dicetek seperti itu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bertemu kembali di video-video berikutnya terkait alat-alat yang lain yang ada di laboratorium. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di chat di kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Saya akhiri, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya di Halulab.